Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Fadilah dengan NIM 642325156 dari kelas 645B26 kampus UBSI Cabang Selipik. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan hasil dari mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Benefit Non-Finansial dan Kesejahteraan Psikologis terhadap Loyalitas Karyawan Milenial pada PT Fadilah. Video ini dibuat untuk memenuhi PBL mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Suryanto Sosro Widikdo, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Berikut ini adalah daftar isi terkait hal-hal yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada pembahasan dan hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Latar belakang masalah. Benefit non-finansial dan kesejahteraan psikologis memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan loyalitas khususnya pada karyawan milenial. Namun di PT Fadilah masih terdapat tingkat turnover yang cukup tinggi serta keluhan terkait perkembangan karir dan beban kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh benefit non-finansial dan kesejahteraan psikologis terhadap loyalitas karyawan milenial sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan loyalitas pada karyawan. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama untuk menganalisis dan menguji pengaruh benefit non-finansial terhadap loyalitas karyawan pada PT Fadilah. Yang kedua, menganalisis dan menguji pengaruh kesejahteraan psikologis terhadap loyalitas karyawan milenial pada PT Fadilah. Yang ketiga, menganalisis dan menguji pengaruh benefit non-finansial dan kesejahteraan psikologis secara simultan terhadap loyalitas karyawan milenial pada PT Fadilah. Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu manfaat teoritis untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen, khususnya perilaku organisasi dan manajemen sumber daya manusia, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada manfaat praktis, yaitu menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen PT Fadilah dalam menyusun strategi peningkatan loyalitas karyawan milenial guna menekan turnover dan memperkuat komitmen jangka panjang. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ada tinjauan pustaka dari benefit non-finansial. Benefit non-finansial adalah balas jasa yang diberikan organisasi atau perusahaan kepada karyawan tidak dalam bentuk uang seperti pekerjaan itu sendiri dan lingkungan kerja. Pekerjaan itu sendiri adalah pekerjaan dalam bentuk memberikan tantangan dan kesenangan dalam melaksanakan pekerjaan dan dapat mensejahterakan karyawan seperti hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan dan bawahan dengan pimpinan, dapat melakukan pekerjaan dengan suasana yang nyaman, dan lain-lain. Dikutip dari Nurmansyah tahun 2024. Selanjutnya ada kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis merupakan suatu kondisi yang tidak hanya ditandai oleh ketiadaan aspek-aspek negatif dalam pengalaman manusia seperti depresi, kecemasan, kemarahan, dan ketakutan, tetapi juga kehadiran faktor-faktor positif yang mendukung fungsi psikologis optimal seperti emosi positif, makna hidup, hubungan interpersonal yang sehat, penguasaan lingkungan, keterlibatan aktif, serta aktualisasi diri. Dikutip dari Adler tahun 2017. Selanjutnya, loyalitas karyawan. Loyalitas karyawan adalah kesetiaan karyawan kepada perusahaan sebagaimana ditunjukkan oleh komitmen terbaik mereka bagi perusahaan. Loyalitas mampu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan hidup organisasi, di mana dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Apabila loyalitas karyawan tersebut tinggi, maka akan berdampak pada kelangsungan atau kemajuan organisasi. Dikutip dari Hatimah et al. Tahun 2021. Berikut ini ada gambar kerangka berpikir yang menunjukkan bahwa benefit non-finansial dan kesejahteraan psikologis memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas karyawan. Dengan demikian, loyalitas karyawan dipengaruhi baik secara langsung oleh kedua variabel maupun secara tidak langsung melalui peningkatan kesejahteraan psikologis. Berikutnya ada hipotesis.
H01 yaitu benefit non finansial diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan di PT Fadilah. HA1 benefit non finansial diduga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan di PT Fadilah. H02 kesejahteraan psikologis diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan di PT Fadilah. HA2 kesejahteraan psikologis diduga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan di PT Fadilah. Tiga, diduga tidak terdapat pengaruh antara benefit non-finansial dan kesejahteraan psikologis terhadap loyalitas karyawan di PT Fadilah. HA3, diduga terdapat pengaruh antara benefit non-finansial dan kesejahteraan psikologis terhadap loyalitas karyawan di PT Fadilah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif berfokus pada pengukuran numerik, pengujian hubungan antar variabel, dan analisis data secara statistik. Untuk populasi penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Fadilah yang masih aktif bekerja pada saat pelaksanaan pengumpulan data. Adapun total populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 36 orang tenaga kerja. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan sebuah daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi atau dijawab oleh responden atau orang yang akan diukur. Kuesioner dalam penelitian ini dirancang berdasarkan definisi operasional dari variabel beban kerja, kompensasi, dan kinerja karyawan. Pada penelitian kali ini, proses analisis data dilaksanakan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS yang secara luas dimanfaatkan dalam berbagai riset sosial dan manajemen. Jadi saya akan mencoba untuk running SPSS menggunakan data yang telah saya input sebelumnya. Dan berikut ini adalah datanya. Untuk labelnya saya akan ubah terlebih dahulu menjadi variabel saya. Bagian measure saya akan ubah ke scale untuk bagian total setiap total variabelnya. Kemudian saya akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Pertama klik analyze, kemudian correlate, lalu klik bivariate. Saya akan memasukkan ke 5 instrumen dari tiap variabel saya, kecuali totalnya tidak akan saya masukkan. Kemudian klik OK. Saya lanjutkan lagi untuk variabel kedua saya. Masih ada set terlebih dahulu. Saya masukkan variabel kedua saya. Selanjutnya variabel Y-nya. Berikut adalah uji validitas dari ketiga variabel saya. Karena hitung saya lebih besar dibanding tabel, maka data saya normal atau valid di tiap instrumennya. Selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas, yaitu pertama-tama klik analyze, kemudian scale, klik reliability analysis.
Kemudian masukkan lagi instrumennya di tiap variabel dan totalnya nggak usah dimasukkan. Lalu kita pilih yang alpha. Kemudian langsung saja klik OK. Melakukan hal tersebut untuk variabel yang selanjutnya. Balik lagi ke analyze, terus scale, lalu klik reliability analysis. Reset, masukkan instrumen dari variabel kedua. Klik OK. Lanjutkan lagi. Analyze, scale, reliability analysis. Reset, masukkan untuk variabel y-nya. Klik OK. Dan berikut adalah hasil dari uji reliability dari ketiga variabel skripsi saya. Karena ketiga variabel yang saya uji reliability-nya mempunyai data Coinbase di atas 0,60, maka dapat dikatakan ketiga variabel saya termasuk reliable. Selanjutnya, saya akan melakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Tahapannya itu kita klik Analyze, terus klik Regression, ke linear, total dari variabel independen dimasukkan ke kolom independen. Dan untuk total variabel dependen, maka dimasukkan ke kolom dependen. Seperti ini. Terus untuk statistiknya, kita centang estimate dan model fit-nya. Terus kemudian juga R squared-nya jangan lupa kita centang. Untuk plots-nya, di sini untuk yang stress ID-nya, masukkan ke kolom Y. Dan untuk yang spread ini, masukkan ke kolom X. Jangan lupa untuk checklist histogram atau probability-nya. Klik continue. Di bagian residual, bisa diklik di unstandardized. Kemudian continue. Klik OK. Berikut ini ada grafik plot saya. Karena bentuknya tidak terlalu mencar, maka dapat dikatakan masih normal datanya. Kemudian ini ada grafik scatter plot saya. Ini terpencar dengan baik, maka dapat dikatakan ini termasuk dalam grafik yang normal. Kemudian ini ada grafik histogram saya. Selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov Smirnov, langkah pertamanya bisa diklik Analyze lagi. Terus non parametric ini diklik. Kemudian klik ke Legacy Dialogs. One Sample KS. Scroll ke bawah. Dan standardize ini dimasukkan ke dalam kolom test variable list. Terus jangan lupa untuk centang normalnya saja. Kemudian klik OK.
Berikut ini adalah Kolmogorov Smirnov saya. Kemudian yang terakhir saya akan melakukan uji multikolonialitas. Tahapannya yang pertama, like analyze, klik regression, terus pilih linear, dan saya terlebih dahulu. Jadi saya akan memasukkan kembali total variabel-variabel saya. Untuk variabel X1 saya akan masukkan ke kolom independen. Variabel X2 juga saya akan masukkan ke kolom independen. Loyalitas karyawan saya akan masukkan ke dependen. Untuk di bagian statistiknya, nonaktifkan semuanya kecuali di collinearity diagnostic. Di bagian plusnya, kosongkan semuanya. Dan continue. Ini juga dikosongkan semuanya. Klik continue. Kemudian klik OK. Dan ini adalah hasil dari uji multikoliniaritas dari variabel saya. Karena collinearity tolerance saya tinggi, melebihi dari 0,10, maka bisa dibilang data dari ketiga variabel saya tidak terjadi multikoliniaritas. Untuk VIF-nya, karena VIF saya kurang dari 10, maka bisa dibilang data saya, kedua data saya, tidak terjadi multikoliniaritas juga. Pengaruh benefit non-finansial terhadap loyalitas karyawan. Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear berganda, tabel benefit non-finansial memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,564 dengan nilai T hitung sebesar 5115 dan tingkat signifikan sebesar 0,00 yang dimana kurang dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa benefit finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan. Selanjutnya, pengaruh kesejahteraan psikologis terhadap loyalitas karyawan. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variabel kesejahteraan psikologis memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,404 dengan nilai T hitung sebesar 3105 dan tingkat signifikansi sebesar 0,004 yang dimana kurang dari 0,005. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan. Pengaruh benefit non-finansial dan kesejahteraan psikologis secara simultan terhadap loyalitas karyawan. Berdasarkan hasil uji F simultan pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 61.124 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang dimana kurang dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau simultan, variabel benefit non-finansial dan kesejahteraan psikologis berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan milenial. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis data tersebut. Yang pertama, benefit non-finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan milenial pada PT Fadila. Yang kedua, kesejahteraan psikologis berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan milenial di PT Fadila. Yang ketiga, benefit non-finansial merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi loyalitas karyawan milenial. Ada juga sarannya. Yang pertama, PT Fadila disarankan untuk meningkatkan dan mempertahankan pemberian benefit non-finansial serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan psikologis karyawan secara berkelanjutan. Karena kedua faktor tersebut terbukti berpengaruh signifikan dalam meningkatkan loyalitas karyawan milenial. Ada juga saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu disarankan untuk memperluas jumlah cakupan responden, menambahkan jumlah variabel yang relevan, serta menggunakan metode desain penelitian yang lebih beragam. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.